Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in kunta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Wa ma min dabbatin ora ana utawi kehidupan ning diwae. At-tangkir yufidu ta'min. Utai min ku zaidatun zaidah fil ardi ing dalem bumi. Iya utai dabah iku ma perkara dabah ingkang melata apa ma alaiha ing atase arat utawa ingkang gremet apa ma ana cara kuna maknane ingkang gremet ingkang lumaku apa ma fil ardi ing dalem bumi. Illa ala wahi kecuali ku ing atase Allah rizquha utawi urusan rezekine dabah. Takapala tegese nanggung sapa Allah bi rizqiha fatan khale utawa krana anugrah mindu saking Allah taala. Wa ya'lamu lan pirsa sapa Allah taala mustaqarroha ing nggon tetepe dabah. Maskanaha tegese domisiline dabah utawa panggonane dabah di dunya ing dalam dunya. Awis sulbi utawa ing dalam sulbi yaiku tenggene tulang iga wong lanang. Wa mustaudaha lan nggon terakhire nggon titipane dabah ba'dal mauti sause mati warrahimi awir rahimi utawa zaman ing dalam rahim. Kulun te saben-saben siji masa ing perkara pikira kang disebut apa ma iku fi kitab ing dalam kitab utawa catatan mubin ingkang jelas. Bayinen tegese ingkang jelas. Wa ti alkitabul bayin wa Allahul mahfuz iku Allah mahfuz. Wa wa Allah wa alladzi khalaqa ingkang menciptakan ingkang wujudna sapa ladi ingkang utawa dudono sapa ladi kang wujudna sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan ing bumi. Fi sitati ayamin ing dalem masa 6 hari utawa 6 hari utawa 6 masa. Awalura dikawitane sitatu ayam wa ala hajji wa hajj. Wa akhiruha di akhir ayam wa al-jum'ah iku jum'ah. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Wa kana lan ana ku arsyuhu arase Allah taala qabla khalqihi ma sedurunge gawe samawat lan aras. Arase Allah alal ma iku ing atase banyu. Wa wa timma iku alamat nirih ing atase gegere angin, ing atase gegere angin. Soale maknane ngoten. Liya bluwakum supaya muji sapa Allah kum ing sira kabeh. Utawi dawuh liya bluwakum muta'alliqun ta'alluq bi khalaqa lan khalaqa. Ay khalqihima ay khalquhuma wa ma fi ma yumanafu lakum ay khalquhuma tegese utawi menciptakan samawat lan arat wa malan apa wae fi maka ing dalam samawat lan arat iku manafu iku pira-pira kemanfaatan lakum kedue sira kabeh wa masaliku lan pira-pira kemaslahatan liyahtabirakum supaya muji sapa Allah kum ing sira kabeh ayyukum ahsanu amala. Ayukum taidini sira kabeh wahdalu kuwi bagus apane amalan apane prilakune utawa napa aktivitate utawi napane atwa utegese luwe taatil lahi maring apa wala ingkul ta'ala nalikane ngucap sira ya Muhammad wa Muhammad lagu maring kufar wala ngucap innakum mab'usuna min ba'dil maut innakum satemene sira kabeh mab'usuna iku den bangkitna sira kabeh min ba'dil maut sanging sause mati sing sampean kenali layakulan naik dene ngucap sapa alladzina kafaru wong kafir in hadza ma hadzal Qur'an tegese ora ana ta iki Qur'an annatiku ingkang ngucap bil ba'ti lan ba'as waladilan perkara takulu kang ngucap sira Muhammad ing lazi ku ila sihrun kecuali sihir mubinun ingkang jelas bayinun tegese ingkang jelas wa fi qira'atin am sisi qira'ah sahirun utawi ora ana te sira Muhammad iku sahirun kecuali tukang sihir
Wal musyaru ta kang den isyara ilahi maring dawuh sasir mubin iku annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walain akhirna nalikane ngakhirna ingsun nunda sapa ingsun anhum anil kufar alaga ing siksa. Tak tunda ila maji umat tentu meka maring tekane tempo awqat den tegese tekane tempo maju daden kang iso diitung kalian jari kang iso diitung gampang. Layakulun naikine komentar sapa kufar istizaan halengnya mayak bisu mau ta apa iku yak bisu iso mengekang apa mau ing azab. Tegese mat kesewute apa yamna iso ngalang-alang apa mau ing azab minan luzul saking tumurun. Wala dawuh sapa wa ta'ala ala yauma yati laisa masrufan anhu. Ala ilinga yauma yati ing dalem dinane teka apa azab him ing kufar. Laisa iku ora ana apa azab ku masrufan iku iso den enggono den belokno. Matbu'an tegese den belokno anhum saking kufar. Wa haqalan tumibo enazala tegese tumibo bihim lan kufar apa ma perkara. Kanu kang ana sapa kufar bihi lan magias dari una iku padha gawe pelecehan gawe ngenyak sapa kufar nal ada saking siksa. Wala nyatak nalan nalikane ngicipno ingsun alin sana ing soal kafir ingkang kafir minna sange ingsun Allah ingsun icipno rahmatan ing siji kenikmatan rinan tegese sugih. Nak goni misin fa'il rinan tegese ing sugih. Wasihatan lan kebugaran atau kesehatan. Tumma naza'naha mongko nuli nyabut sapa ingsun ha ing lan nikmat min saking kafir. Innahu la ya'usun kafir. Sak temene kafir la ya'usun akeh putus asane kono tuntek akeh putus asane min rahmatillah ing rahmati Allah. Kafurun ton akeh kafire syadidul kufri tegese berangkat kafire bihi lan Allah. Wala inazaknahu nalikane nyicipno ingsun ing kafir nakma ing kenikmatan ba'da turra asause anane musibah. Fakren tegese kepikiran wasyiddat dan kangelan kesulitan. Macat hu ingkang mekenani utawa ingkang gepok apa nak hu ing kafir. Layaku lan naikine ngucap sapa kafir zahabat sayyi'atu anni. Zahabat dadi ilang apa sayyi'atu berapa musibah ail maso iku tegese berapa musibah anni saking ingsun. Walam ya tawakkul lan ora arep sapa kafir zawalaha ing ora anane sayyi'at. Wala syakara lan ora nyukuri sapa kafir alaiha ing atase ora anane sayyi'at. Inna sak temne kafir iku lafarikun yektine akeh bungae. Batirun tegese bunga sing over sing angkuh. Fakurun ton nyombongi alana sing atase menungso. Bima lan perkara uti akan diparingi sapa kafir. Illal ladina sabaru. Elakinal ladina tabne kecuali wong akeh sabaru kang sabar sapa ladina ala darra ing atase bahaya. Wa amilan padha nglakoni sapa ladina sholihati boro-boro ngamal saleh fin nikmat ing dalem boro-boro kenikmatan. Ula ika te mengkono-mengkono kabeh sing sabar lan amil sholihat. Iku lagum tetep kedhi ula ika maghfiratun utawi pengepuranan wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe. Wa ti ajrun kabir iku al jannati iku swarga. Wa ti al ajrul kabir utawi ajrul kabir iku al jannati iku swarga. Bagi kalau terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terangno masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nopo. Ayat. Masalah rezeki mun kalau terangno ini, pokoknya ketika Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki ini. Niku pakem ketika ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten napa. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utang duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran napa? Kalau bolak-balik matur pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau kasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai dengan rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak.
menunya cocok, selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurame itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kowe iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh, paham? Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita. Itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima makanan lele bakar ke kafe. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Lah ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Puting. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten tau mboten cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami didik bojo gak kopi, nek sing lanang teko dibukakno lawang. Takono toko-toko kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo bukakno pintu gak kopi. Mari kecewa. Nggak ngerti apa itu yang bujung ya Gus, ya Islam. Tujuan kalau kita supaya tidak mudah kecewa. Mau coba tiang-tiang, tak ada uang merantau nih buatam, kang regani uang anak. Mereka bayangin bujung itu, dia nih teko pintu dibuka, terus masak, juga no kopi ini anget, pokoknya segalanya serba apa ideal versi ini. Lihat toko bujung ini tetap turu, atau angok pusing. Akhirnya kecewa. Loh, kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Salah kasus kula ngaten iki kiai ulama. Seneng ngaji sing ngrungokno akeh sing ngaji akeh. Iki giyok to. Nah kula nggih boten. Kula bayangno ngaji wis nglakoni perintah Allah, nyebarani umat Nabi ya sudah. Kula zaman sing ngaji papat nggih semangat, sing ngaji akeh nggih semangat. Dadi sampean akeh ora pengaruh ya. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara saya mereka ini pancen. Ada terus ngaji agak, terus sopan santun, terus ramiso ini, udah miso, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ini kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab buku, ya sudah karena membaca kitab buku, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak banyak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus, nak ra kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, amin. Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus Nara kesampean kan gak lega.
Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodhomu iku. Lha iku ora usah terusno, bodhomu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gek kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Pira-pira makhluk gaib kowe ana sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong Bantul kok manti tok napa ri? Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malaysia. Ya pira-pira cek wong iki wujud. Kadang boten siji tinggal selingkuh, sing lanang selingkuh ora entuk duwe entuk wong. Kasih tok duwe entuk napa? Entuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan suwe tinggal go napa? Apik apa dodol gue apik to kula. Artine daripada salah sitok malah khianat. Nah ngono kan khianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusane napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh apa? Itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njobo jare ning Malaysia mun rabi malih. Niku cara hukum seputi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah iddah. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge seputi wah mate. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya bang. Nah itu kan terus nikah di sana kan sah. Seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan keiso nikah. Padahal dia ora ati kepengen posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh rapa atau apa. Macam-macam. Ini terus turun jenengan sedikit. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Pun gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat, orang iso rabi meneh. Nah dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang bukan kurang megat pulau. Menjenengan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terapegatan masuk tu pengen apa? Ini kalau nak dipegatan, nasib pulau jelas bisa rabi meneh. Nah sama itu nasib jelas tawarai, tapi kudu ada pulau lama, dan mana lama. Maksudnya nasib pun jelas, gue pengen orang, pengen urip sampai enak tentrem. Jadi kurang sangat tadi payu rabi benar, kurang sangat tadi dipegat. Saiki juga sampai yakin rahmati Allah. Kue itu di terlantar bojo, itu jadi amalem jadi ganjaran. Kue menderita di ini ya jadi ngamalem jadi ganjaran. Semulai saiki nek mati ngoten niku sih. Nganti ngenteni keadaan kira apa? Tenang kula keganjaran yo tenang. Marah. Lah kowe misale aku sebagai ulama nyarono kowe untuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Mung kowe kere. Semulai saiki sampean wong apik mergo didolimi sing lama. Kowe ora usah arep-arep dipegang kok ora di wong liya. Ngono iku yo ora mesti ngono. Saiki sing rata-rata kowe lagi sitok. Yen arep-arep ra wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapak, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Niku sowan kula mbek kakake kula kandhani. Dene kakake mbek adike iki wah kula tentrem Gus. Lah mulane iki nak sowan aku takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah yo melok ngeluh. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi padha ngeluh ya kira cocokan apa? Kiai kula gak ada masalah, gak ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Ada bulung gak mau boten. Gak ada bulung hilang. Di masalah mana diceritain apa? Salah itu anaknya itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan, nah semari jadi ulama, kalau nyerang gerontan konstelasi tak takoi. Sampai nganggep pulau sebagai tokoh sosial, nopo ulama. Sebagai ulama tak jawab ala ulama. Karena ala sosial jawaban pulau lebih gampang, beruang itu masalah. Titik.
Menteri Keuangan di masalah nanti direwangi orang Amerika, kok mau meneh dirima kita malah buyute apa? Wong sing gagah-gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan tidak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya jika ada hikam, andai kan manusia itu memahami al-man'u, artinya satu pencegahan rezeki, adal man'u ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten sampai yang karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak, kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah ben Malioboro rasido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, rasido lunga iku artinya jelas aman. Jelas aman mek potensi tabrakan katanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak jadi rasido lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan kudu kehilangan duit. Apa beres do marung kowe sing kedonyan duit mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengin kesampean dunyane. Nak marung kesampean iso mangan lebih senengi. Nak marung kesampean iso gegem duwike dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, itu ya apa? Wong syukur kok digului blok-blok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal man'u ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi itu adal man'u ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman, baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja kalau orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nanti pengaruh jadi ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti gak ada loh. Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong itu malah bener. Orang suka sombong biasa ngelajan aku butuh syukur. Gara-gara dia sombong kira akan utang deh. Nak rukun malah pangkat. Mane sombong wong sugih baru kan wong larat. Mergo wong larat iso menghujat dekne mergo sombong. Ada rukun kaya iso hujat nang utang. Pak, ya anggap ae ngoten maksudnya. Artinya kaya orang larat wong sugih sombong, alhamdulillah kok sombong jas dadi ora kepikiran utang. Gampang kok. Jadi enggak usah rumput ngadepi urip betul sana wae. Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal sugih, ora kenal alhamdulillah ora ana potensi nopo. Mungkin tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau ada potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini diajari sombong. Jadi tak jadi wong wedok pakai sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbal ini, Mas. Jadi ngendikane pangeran ngitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tasduk nabil qaul. Faya qama alladzi fi qalbihi napa? Mati. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Selian itu sudah bunder tua teman-teman. Kalau bojone Nabi soho nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Nabi, ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdona bil qauli. Ini taqaitunna fala takdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan.
Yo nek iso miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya orang Robert, amit-amit, mesti ra ngarep diselingkuhi, paham napa? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit kok sampean yang ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan tadi zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jangan cara multi level barang ini. Di mana ruwet. Buat pakai aneh seronok wajib menang. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Falah tak nana. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang itu senenge wong itu sopan. Terusane fayat ma'allazi fi qalbi maradun. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku kumpul mesti tahe pangeran fayat ma'allazi fi qalbi napa? Mesti wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufa, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan syahwat, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Jadi ini kan sopan. Pak, kan apa? Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikunna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, ya menisan teman-teman ngomong wakor nano buyutikunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdurna bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wong wedok ora dari diskriminasi, seruat. Ibu mbok hukum konti, ora asal usule, pokoke ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa, itu kan diskriminatif. Ngomong itu jadi imam. Setengah-tengah imam itu makmumnya kan biye. Paham ya? Makmumnya kan. Loh kan ada solusi ini Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene. Sakit yang ngarang peke, terlalu banyak potensi solusi. Kau soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua, tengah ngimami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam, itu imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir, mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan sah jadi imam. So, itu kalau sering diskusi yang jil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan lelaki kan sama. Ya silahkan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani baik kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak. Ya orang gawe fakir kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Draft kok gawe sih. Kira-kira sebenarnya fakir bentuk epi. Termasuk potensi cak nom-nom itu sujud ataupun delok awake barang itu pikir deh. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender, tapi nggak mikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesekti-sektinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak tokoh itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya nopo diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi nopo. Lo kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sehingga aneh-aneh jadi kon kangelan nopo. Saya itu termasuk ulama yang paling nggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nanti ide jawab. Mbok munibet tak mbok ora pat mbok kafir mbok menapa boten jawab.
yang bikin ide-ide aneh kan mereka, ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh ini cuma mikir jawaban? Lah kok goblok bro ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Mengko ngalime kok terjemah kene maca budal wae iso. Paham ya? Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Membuat masalah kisah ini masalah fisik tadi ayam. Ini sih masalah ilmiah, ya, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tadi nopo ayam. Ya rasa apa makna nih? Jadi pakar-pakar rasa apa makna nih? Mereka kena makna ini 6 dino. 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mono Big Bang, mono jutaan tahun, pemenang gak ada discovery. Kuwabe umure jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umure jutaan tahun. Pusing sampai nak ngertekno sitati ayam 6 hari. Ya pemenang dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh ini penting, pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji itu Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000 tahun. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang 1 yaum dihitung benda. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan bi'ainihi. Ya tidak maknan bi'ainihi. Berarti ka'alfisanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah tadi itu tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Wadah umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari sing hitungan hari itu sama dengan 50 alfan sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat khamsina alfatana, artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfisanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat khamsina alfatana. Berarti ribuan tahun dengan batasan 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan 1 harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah teringin urung digawe. Mulane nak mikir, amun sampeyan ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama, ya waras, ya belum nopo mikir. Lah nek gelem mikir, pokoknya makna kula ngoten Gus, jadi guru kula ngoten. Guru nek takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir. Tapi nak ditegur rapati juga ya ora mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mulane kanjeng Nabi kula sering matur tengah sing mriki. Kanjeng Nabi dawuh, aku iku bangga dadi nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kadek sedina, kliwaten. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat.
diarani hari sucinya mereka. Jadi Yahudi kepinginnya ya dina Jumat. Tapi untuk dina nopo Setu. Keluar dina. Jadi kata tapi aku itu nabi sing bejo. Yaiku roh dina Jumat. Terus sampean kan roh dina Jumat kok bejo, ambil berkemes apa? Wah, goblok ora itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung as-sawani wa tawalis wa rawabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, koma 0 sekian on, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo lah detail yang 0, sekian on, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai nopo hari. Sampai nopo? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wasdadu tis'ah, berarti versi Samsiyah itu pinten 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya mungkin ini kan karo falak. Ya ilmu liane lagi karo, tapi bodoh aja, jadi bodoh aja. Karo falak, ya karo pekeh, karo boy. Bagaimana cara digolek duit malah karo. Nah tawakal do pinter. Wong melarat itu carane tawakal do pinter. Ada tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Biar gampang tanggalan umum televisi, tanggalan bulan 4,3, rawit kacek orang dino. 9,3 sering, ono tambahan apa? Apa mana nak Ramadan tuh sering milih apa? 9,3. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiyah lebih lambat dibanding Komariah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Nah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku nggawe langit bumi tak mulai dino Ahad. Tak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi niku, akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri saatin yaumil Jumat. Mulane manusia digawe ra sempurna, mergo pangeran mesti kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Proses itu terlalu juga ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Jare ne wong Yahudi pangeran gawe langit bumi detail kesel. Napa? Kesel pangeran istirahat dina napa? Satu, larang Yahudi gawe dino tentu, dino prei istirahat. Mereka pangeran pasti gue capek. Lalu Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi rapi citati. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah kalau pulau itu bener Quran orang mungkin dino itu orang mungkin sing sitok itu bonus apa itu ngeten kok jangan belum bisa mengerti ilmu falak ngeten masih bisa pikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa, sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu.
Coba Anda sekarang andikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati betul istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, wah kadang kosong itu nanti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedino mesti 14 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati betul istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akeh Islamnya menawa yang berkepodo. Kelewatan betul. Akhirnya kiblat kita ya enak madem ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madem ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten iki. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, kode modern ya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Itu madhep ngulon yodok Ka'bah, madhep ngetan yodok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulanya sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia. Di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi tidak pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi, ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, dua tonggo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku pokoknya terus mau ujung-ujung dia ini persis, mergo bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan. Malingnya melayu morong-etan. Aku dapat tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu morong-morong. Abu Nawas malingnya melayu etan, kok melayu? Jarimu bumi bulat-bulat, kok ayo ketemu. Jadi saya ingin nak bedak maling, ora perlu nak maling ulon, bedak melayu nopo? Mergo bumi nopo? Akhirnya ahli falak kurang ajar, guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya begitu. Kalau balik yang 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3 mosok ora buka setahun. Paham ya? Utawa ora usah foto, bumi terus ana ora kok. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila grubi samsi. Saiki ning kutub ora apa ana tulus samsi. Bengi terus padahal foto ora wajib bengi misalnya. Ora wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Tentang teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino, mulai dari kanjeng Nabi Yahudi kok belum setu ora dino. Berdasarkan dong, sing dino gitu apa?
Jumat. Ya paham ya? Wong dina luwihan kok dinggo ngoten maksude. Kok dianggap napa? Dina. Paham ya? Lalu sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyerepot wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, umat tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dina Jumat. Wa adol tak nasoro, nasroni kesasar. Dinane keluar wong Yahudi kesasar, dinane apa? Keluar. Itu menurut logika falak mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detek, ngitung tadi kayak sawani, sawales, nanti ngitung skor, ngitung matematika, logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khotul istiwa, sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya minal fajri sodik sampai hurufus samsi. Ya kita enak ke hurufus samsi buka. Wong Mekah untuk bukanya hurufus samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana hurufus samsi itu sangat lambat? Ya, sampai coba yang misalnya sampai neng kutub utara atau selatan. Pas neng kutub selatan posisi matahari lagi neng daerah kawasan utara. Atau neng kutub utara matahari lagi neng posisi kawasan iso beban loh, gue seringnya bangel, paham ya? Mengkatus teng Indonesia mawon tiang awam petani niteni, kadang panas ter, biasanya pas berdua, kadang rodok melingkar nganan, kadang rodok melingkar. Wong pengiran normal dalam sejarah dunia mau pentelu, termasuk karena mermati ashabul kahfi, kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila gurubis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak ono es itu baru kayak diliwati apa? Matahari. Makanya dari pangeran, sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat, wa idzal biharu fujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak. Kalau sistem matahari rusak ini, wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair, daratan akan habis tenggelam oleh nopo? Lautan, karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal biharusud jirat terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata tasjir. Waktu tasjirat anda, rohilalah tasjir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu, berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran, ya namun nopo visitasi nopo. Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Karena kalau kecil nanti saya kira bingung. Seminggu dari orang dino, dari orang kuno di pitung dino maksudnya dia rakyat. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu itu orang dino ngenteni kok Ahad menang. Karena yang bermitoni mayit itu nak tenggara daerah pulau prakteknya 6 dino, nak tentuban prakteknya wolong. Uang baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati khotul istiwa, termasuk kaifiyatul wuquf, termasuk kaifiyatul wuquf. Misalnya begini.
Kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada betul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar gampang sekali. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi, mau ngenteni dino suwi niku to lho. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang diliwati Khatul Istiwa. Lah nak ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu det. Lan jenengan bodoh iku bejo gak melok rumput mikir. Ana wong muni dina pitung dina ya percaya, ana sing muni 6 dina kira percaya, penting gak tanggal nyaur utang wis pokoke percaya. Gampang dadi ora ruwet, ora apa. Nah, kalau kula sebagai ulama di sini mikir bagian loro. Orang mesti gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Wis kitab macam-macam, ono sing ngitung ala klone, ono sing ngitung ala kalah, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli pakar tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari kemudian dihitung dengan ardul balad itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rasul kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yaumar rasul kiblat itu rata-rata jam 4. Ini? Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori ardul balad itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah kayak mitos Kalijogo atau Sultan Agung duwe gua ning asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Wali Songo itu ora ora kalah. Akhirnya Kalijogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhirnya miring. Terus wonten mitos Mbah Bolong. Tenggene pinggir Sunan Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu apa jenenge Mbah napa? Mbah Bolong itu santri lugu senengane salat sunat. Nek Mustofa para nemen salat sunat. Dinya santri sing lagi sinau salat. Wong goblok sampean salat. Salat itu mesti ditampa. Lah kok iso? Lah berarti mesti bener gak madhep bae. Itu orang madhep mesan ya. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong ku gak trimo jual tuwin kok terus kuwi lho Ka'bah itu. Lane digelari Mbah Bolong. Gone jual tembok nganti bolong dijono kancane iku lho Ka'bah. Aku wali rasa ngono ya ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji siragin sinau ini kutu kesajadah sing korong kula ewu sono kepate ewu selera rendah mentang-mentang di duit mau mikir mentang-mentang napa iku kudu tobat niku napa. Mari wong Islam bodho ngoten niku masalah diseder. Tuku gampang tuh ora tak mikir 20.000 sono kompate. Pak. Rusak Islam ya ngoten. Artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir karo kula. Sebetulnya ada sarana itu niku yaumar rasul kiblat. Mulane saniki paham ya. Visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang nggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya?
Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah itu jarang saya terjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karakter aja. Pokoknya saya menghindari kata 6 apa? Nah 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari terjemah 6 apa? Nah antar wong pinter apa karpe? Nah sampai kan wong pinter, roy yaumun artinya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'alfin apa? Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina apa? Berarti ka'alfin sanate tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina alfan 50 itu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan terpaut berapa, dalam geobumi yang GPS-nya sini itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Anggene ku tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti obat tidak gitu kok. Itu dilogikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat keproposannya dan kepada tanya. Saja nih apa sih teman-teman yang ini? Cuma santri orang roblas lah, akhirnya kalah kakean, paham ya? Lalu kudu tobat, santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, berkumpul alhamdulillah orang bodoh teman-teman, tadi paham. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus waket opo. Mereka biasa mendueti itu orang tahu mikir. Utuh tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang di citati nopo ayam. Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lah ketika Nabi ternyata dino setu dino rakan. Berarti saja nih yang resmi tetap hanya 6. Nah, lah kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi sampai bisa bayangkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bunyi terus atau masa ini. Dan terus ironi nanti misalnya, bunyinya dia. Dan terus nak pokok dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rohbitotul Alam Al-Islami, dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di sinau mas. Tapi ono hukmah di sinau pada orang pinter cepat pinter Pak. Kan kalau kita kok besi mana nih opo, mau ngajak debat atau mana nih rantau. Itu kalau mau ngomong, dia modal terjemah deh. Bantah-bantahan besi motor kita gundul ya sambung. Kan gua berbicara bantah teman-teman ilmu ini kode sih bantah-bantah. Saya kira saya tahan dulu. Orang paham ngajak apa? Keruwetan apa? Ya kasus ini wow, bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif ini? Lah ya kamu bikin draft dulu, oke? Dulu teknisnya kayak apa? Kalau perempuan jadi imam, misalnya di tengah-tengah imami dia set atau ngelarani tinggal itu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek mau jadi sing sujud ra usah didelok, apa sing ayu oleh mau imammu kuwe tidak salat ta ora, iku pikir sik Pak, bener. Ternyata ruwet ya, ruwet itu selesai nose. Ojo buju-buju sederhana kesamaan apa? Enak ngomong disimpul pelang-pelang. Abe agama jadi pikir kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mergo wong itu ra sekedar batal salat mlayu bareng. Mergo isin, paham ya? Lah kok nak misalnya kejubratan sebagian ngepel apa pikir barang paham. Tapi pinter gue pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya ada sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngertiin. Mau nanti undang-undangnya perlu itu nak imamnya Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentot wah itu bodoh ini menengah damai. Wong cara pakai nak imamnya bodoh ini makmumnya tetap sah.
Mesti milih bodoh ini atau timbang jujur. Wong kata imam di cerita pulau nah, imam ini junub lali, tapi menegak itu tiba jadi perkara. Nggak kata, itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau sarung pulau najis itu selalu tak bengi imam ini beling saleh nih ngomong. Orang tak umum no kerja. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Jumat. Kulo Pak Kiai, kancane Kiai, sering lho dicerita. Jumatan mau rasa kulo aku sarung najis lali rasa. Lagi diumumno ojo terus mari gaduh. Mencari pangeran itu nak arah roh besar. Padahal ngomong orang cangkem mau tak ikhlas berarti gak sanggup. Kowe yang rugekno aku tak kira apa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dulur blok tak dari pisan. Ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya. Makanya dari konco pulau, fikih lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus, angger batal syarat roh. Jadi pulau roh rugi atau raro batal batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan dewasa pemalu, kalau ngimangi khair tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi, nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena khair hukumnya dia. Langsung digenteni piung, bukan imamnya ono khair. Berarti formasinya ini, makmum mundur, terus ono imam, makmum tinggal di. Mereka langsung posisi yang pengimaman, mereka bisa saya najis kena keruwetan. Jadi wong pinter-pinter jebule bodoh, sing di pendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham, diomong kesamaan gender terus ngeluh ya. Malah takut sih, mana nih gender kok. Nah, belum bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya. Kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, sing kok Golkar kadang kan alumni UGM bawa karena engkek nganggo bahasa mbok. Akhirnya sidang rasi berdebat. Angger sing bahasa engkek, sesuk wadine biasa. Bareng diterangno, misalnya bahasa Islam kan enggak ngono ora wis ora aneh. Lah, kadang-kadang kiai iki yo izin mergo amen ra paham izin. Suwe-suwe suatu saat males deh, sering nganggo istilah bahasa Arab. Gentenan sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo? Nah, gentenan akhirnya satu. Nah, kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi? Dari sing kita engkek nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham. Suwe dibalik nganggo bahasa Arab. Sing kono apa? Apa? Dan yang saya cantik stop. Stop itu makna artinya apa sih terang? Ya ruwet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir apa? Paham ya? Jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino apa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo. Menurut terus lagi. Mangkana yaitul hayat dunya. Fala'alla katarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala'alla kamno sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'da ma sebagiane perkara yuha kang den wahyana apa ma ilaika maring sira. Fala tubal dighu mongko ora gelem nyampekno sira ing wong akeh iya yo ing ma yuha ilaika. Lisaha unihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan ma yuha ilaika. Waduh ikutan iku jadi rupak bi sebab tahawunihim bihi atau bihi sebab ikilah tarku apa sodru apa dodo siro ditilawatihi oleh kelawan moco yang mayu fa'ilai ka'alih mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li'ajli ayyakumu karena arah yang kamu tak sopa kufar laula unzila alaihi kanjur bahwa diturunkan alaihi ngatasi Muhammad toko kansun opo gedung auta teko ma'al serta Muhammad toko malakun toko malaikat yusot diurukan benerno toko malaikat gue Muhammad kamat tarafna kaya oleh jaluk kita kaya oleh nuntut kita bahwa Muhammad yang aku nabi bahwa dikawal malaikat mereka protes ngoten nggih innama anta nadir innama anta antisira Muhammad ku nadirun wong sing ngekeki peringatan fala alaika mongko ora ana wajib ngatasi sira ila balagu kecuali nyampekno
Lan etyan ora kok mujudno to nekakno bima lan perkara iktara kang padha jaluk sapa kufar ku ing mak. Wa wallahu ala kulli syai'in wakil. Wa wallahu ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku wakilun zat sing jaga zat ingkang lindungi. Hafizun zat ingkang lindung ingkang jaga ingkang lindungi. Fa jadi mongko mal sapa wa ing kufar. Am yakuna tara am yakuna ebal yakuna ebal ayakuna bali ana teng ucap sapa kufar istawahu gawe-gawe sapa Muhammad ing Quran. Kul ngucap sira Muhammad aku mengko nekakno sapa kufar nekakno sira kabeh ayuhal kufar di asri suwarin. Kelawan 10 pira-pira surat mesti kang sepadane Quran. Nah kowe nganggep Quran karangane Muhammad ya saingi aja muni ngarang tok ra iso napa nyaingi fil fasahatin dalam kefasihan wal balaghati lan kesusastraan. Lan tingkat sastrane muhtaroya kang den gawe-gawe fa inna kum mongko tak temne sira kabeh wa arabiyun niku wong Arab fusaha utur fase-fase kabeh misli sepadane ingsun tak ada nantang sapa kanjeng Nabi rumeng kufar dia kelawan asri suwarin awalan ing dalam kawitane semabi surat mongko nuki nantang lan sak surat tok waktu lan aja sira awanati krana nulung ala jadi kaya ngatasé mengkono-kono asri suare. Man wong istatok tungkang kuwasa sira kabeh min dunya sang salian Allah iri tegese salian Allah. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iso dikina wong sing bener kabeh. Fi annahu ing dalam satene Quran ustira untuk gawe-gawe. Fa ilam yastajibu mongko lamun ora iso nyembadani sapa kufar laku maring sira kabeh. Man ing wong gak tumuhum kang ngajak sira kabeh ing man awanati krana bantu. Fa'alamu mongko ngerti sira kabeh kita bunil musyrikin annama unzila asne den turuna Quran multabisan hal nggoni billahi kelawan ilmune Allah taala wa la ta'ala ora ana Quran iku istiraan gawe-gawe ali ngatasi Muhammad mesti ora ciptaane Muhammad wa asne kelawan khofafatun wa anna la ilaha ora ana pangeran kang wujud iku maujud ilahu kecuali Allah fahal antum mongko ana ta sira kabeh muslimuna iku Islam kabeh Ba'daha dihil hujjah disawusi ikila hujjah al-qati'ati ikam pasti aslimu tegese nyerau sirakabeh utawa taksimo sirakabeh mandi sapane wong yuri kana ngono sopaman yuri tungarno sopaman al-hayat dunya ing penguripan dunya wajina dahalan perhiasane al-hayat dunya fi'an asorro gambare Arab yang ton dulurung sopaman alas syirki ngatasi kemusyrikan wakilan didawono apa ngene ya utawi ayat mangkana iku fil murahin iku ning gone wong-wong sing ibadah riya maksudnya wong Islam tapi ibadah pamer nuwafi mongko nuwun sapa ingsun ilahi maring wong akeh amal lan pira-pira ngamale wong akeh jaza amat tegese ngalate perkara amilu kang lakoni sapa ngakeh ku ing mampu ensane kaapian kasodakoten kaya dene sedekah wasilah rahim nasilah rahim tak walet piye dalam dunia di anwasiha gambaran to jembarno sapa ingsun gumen wong akeh fitris to gumen rezekine wong akeh wong paling wong akeh sing riya kabeh dia di dunia mulai posuna ora sing rugi ana sapa wong akeh ing posuna ora sing kurang akeh sean babar pisan mulai to sing kono-kono kabeh iku ala dina wong akeh sakang ora ana lalu kecil mulai kabeh akhirat ing akhirat apa ilang aru kecuali neraka wa abitalan dadi batal ibadalah ibadah apa perkara sona kang padha nglakoni sapa ngakeh kuwi mati ing dalem akhirat Kala ta'apun korano ganjaran mujud lalu kecilman Warga cilun naik itu dan tiga jela pema perkara kanu kang ono sopong akhir yang malu naik kodong lakoni sopong akhir